Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa dulu, semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh dan solihah, untuk pertemuan pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang kegiatan literasi buku fiksi dan non-fiksi. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah menyajikan peta konsep dalam isi buku fiksi dan non-fiksi. Menyajikan peta konsep dalam isi buku fiksi dan non-fiksi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Menyajikan peta konsep dalam isi buku fiksi dan non-fiksi kompetensi dasar 4.17. Membuat peta konsep garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran: setelah proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat 1. Membuat peta konsep atau alur dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, mempresentasikan informasi peta konsep, alur buku fiksi dan non-fiksi. Menyajikan peta konsep dan dalam isi buku fiksi dan non-fiksi. Yang dibahas pertama adalah peta konsep isi buku non-fiksi dan fiksi. Yang kedua, teknik membaca cepat buku non-fiksi dan fiksi. Langkah-langkah menyusun peta konsep. 1. Mengidentifikasi ide utama yang melingkupi sejumlah konsep. Yang kedua, mengidentifikasi ide atau konsep sekunder yang menunjang ide utama. 3. Menempatkan ide utama di tengah atau di puncak. 4. Mengelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Di sini maksudnya kita jelaskan satu persatu. Mengidentifikasi ide utama yang melingkupi sejumlah konsep. Jadi mengidentifikasi mendata ide utama yang melingkupi sejumlah konsep. Apa ide utamanya? Yang kedua, mengidentifikasi ide atau konsep sekunder yang menunjang ide utama. Nah, ini ide atau konsep sekunder yang kedua untuk sebagai penunjang ide utama. Yang ketiga, menempatkan ide utama di tengah atau di puncak. Nah, ide utama atau gagasan pokok itu bisa diletakkan di tengah atau di puncak. Yang keempat, mengelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Maksudnya di sini ide sekunder itu penjelas, ya, sebagai kalimat penjelas yang mendukung. Nah, itu ditempatkan di sekeliling ide-ide utama yang menunjukkan hubungan. Jadi antara ide utama dan ide sekunder itu harus berhubungan secara padu, itu maksudnya. Di sini ada contoh peta konsep buku fiksi, isi buku Apresiasi Sastra. Di situ dicantumkan dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1 pendahuluan. 1. Pengertian kesusastraan. 2. Manfaat karya. 3. Jenis-jenis karya sastra. Bab 2 tentang puisi, yaitu 1. Pengertian puisi, 2. Karakteristik puisi, 3. Jenis-jenis puisi, 4. Cara menulis puisi. Bab 3 tentang prosa. Yang dijelaskan di sini pertama pengertian prosa, 2. Karakteristik prosa, 3. Jenis-jenis prosa, dan 4. Cara menulis prosa. Bab 4 tentang drama, yaitu pertama pengertian drama, yang kedua karakteristik drama, yang ketiga jenis-jenis drama, dan yang keempat cara mementaskan drama. Bab 5 penutup. Di sini contoh bagan alur. Yang pertama pengenalan cerita.
Yang kedua, pengenalan peristiwa. Yang pertama pengenalan cerita, yang kedua penanggalan peristiwa, yang ketiga terjadinya konflik, yang keempat penyelesaian konflik, terakhir adalah penutup cerita. Di sini maksudnya di dalam bagan alur dari bawah sampai ke atas. Pertama pengenalan cerita. Di sini biasanya dikenalkan tokoh-tokohnya. Kemudian penanggalan peristiwa, mulai ada peristiwa, ada muncul masalah. Kemudian terjadinya konflik, bermunculan beberapa masalah, makanya terjadinya konflik. Kemudian penyelesaian konflik, permasalahan itu sudah rumit, sudah mulai ada titik terang sebagai penyelesaian. Terakhir penutup cerita, berarti tandanya cerita itu sudah selesai. Ini bagan alur. Teknik membaca cepat buku non-fiksi dan fiksi. Bagaimana tekniknya? Yang pertama, langkah-langkah membaca cepat. 1. Jangan membaca kata. Yang kedua, jangan mengulang-ulang bahan bacaan. Yang ketiga, pandangan lurus ke tengah teks. Maksudnya langkah-langkah membaca cepat itu jangan membaca kata, jangan per kata dibaca. Kemudian jangan mengulang-ulang bahan bacaan, kalau diulang-ulang baca terus ya. Kemudian pandangan lurus ke tengah teks, nggak boleh lirak-lirik, lurus tengah-tengah teks. Itu langkah-langkah membaca cepat. Nggak boleh ini peristiwa, itu nggak boleh langsung. Ini peristiwa yang terjadi di negara, nah itu langsung baca semua. Itu langkah-langkah membaca cepat supaya kita bisa cepat dalam membaca. Nah, demikian penjelasan materi tentang menyajikan meta konsep dalam isi buku fiksi dan non-fiksi. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami dengan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.